Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara soal perencanaan atau yang lebih dikenal lagi sebagai business plan. Jadi dalam dunia usaha, kita mengenal istilah business plan atau rencana usaha. Business plan atau rencana usaha yang dibuat itu apa, dan kenapa rencana usaha itu masih dibuat oleh seorang calon wirausahawan. Wirausaha itu dimulai mau tidak mau, bahkan hampir seluruh aspek pekerjaan di dunia ini, itu butuh sebuah rencana yang matang. Rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari ide, inovasi, serta kreativitas, dan waktu pencapaian. Itu semua ada dalam sketsa rencana yang kita buat. Ketika kita berencana, merealisasikan atau mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita dalam satu tindakan atau pekerjaan. Realitasnya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang atau materi, atau malah sebaliknya. Yang kedua, kebalikan dari itu. Pekerjaan kita menjadi gagal dan kita harus memikirkan kembali apa rencana berikutnya, bahkan bisa jadi dalam konteks kegagalan ini, kita akan kehilangan banyak modal. Seorang wirausaha, khususnya wirausaha baru, cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai trial and error atau uji coba. Tapi jika usaha yang dilakukan gagal, biasanya wirausaha akan beralih ke usaha yang lain-lainnya. Sementara, ini yang menjadi standar ukur dari rencana itu dibuat. David H. Bank itu pernah menjelaskan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha dengan baik, sebenarnya dia sudah merencanakan kegagalan untuk hidupnya. Namun menurut David, pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji berbagai kebenaran pendapatnya, dan cukup pandai mengenali berbagai kekurangan dirinya. Ada beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa dalam bisnis plan atau perencanaan usaha ini merupakan dokumen yang namanya perencanaan atau bisnis plan adalah satu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seseorang atau businessman atau businesswoman sebelum melaksanakan kegiatan bisnis. Ada beberapa elemen-elemen yang dapat dilakukan sebelum membuat bisnis plan. Yang pertama yaitu deskripsi bisnis. Harus ada kejelasan dari deskripsi bisnis tentang apa itu, bagaimana gambarannya harus jelas. Yang kedua, kemudian produk barang dan jasa. Yang ketiga, analisis pasar atau rencana pemasaran. Jadi mesti menganalisis kondisi yang menjadi target market atau pasar yang menjadi target dari produk atau jasa yang akan dihasilkan. Yang keempat ada rencana produksi. Gimana cara produksi ke depan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang harus dipikirkan. Yang kelima, analisis keuangan. Harus jelas uangnya sumbernya dari mana, digunakan untuk apa, produknya bagaimana, dan kalau seandainya terjadi begini, apa yang dilakukan? Masih ada safety tidak ketika terjadi kegagalan? Keuangan berikutnya diambil dari mana, analisis keuangan, termasuk sumber-sumber dari mana, apakah melakukan pinjaman atau kerjasama. Itu paling tidak yang masih dipikirkan dalam membuat bisnis plan. Berikutnya adalah tujuan dan fungsi membuat rencana. Ini menjadi satu faktor yang harus dipikirkan oleh para pengusaha muda. Jelas tujuannya adalah untuk sesuatu yang akhirnya bisa diukur sebagai seorang bisnismen, seorang wirausahaan. Membuat bisnis plan itu memiliki banyak sekali tujuan, diantaranya adalah yang pertama sebagai panduan bagi seorang wirausahawan dalam melaksanakan usahanya.
Yang kedua, sebagai bahan evaluasi kelemahan. Dan yang ketiga, sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dari bisnis kita dalam menilai kondisi usaha yang kita lakukan. Yang keempat, tujuan dari bisnis plan itu dibuat adalah sebagai dasar dalam memaksimalkan sumber daya yang kita punya, yang telah kita miliki. Ciri dari perencanaan atau bisnis plan yang baik itu ada beberapa ciri. Yang pertama, cirinya adalah ketika usahanya fokus pada visi, misi, dan tujuan termasuk kegiatan usaha yang dilakukan. Yang kedua, setiap pengusaha baru, mereka yang punya keinginan untuk membuka suatu usaha, pasti mereka punya visi yang jelas. Turunlah dalam bentuk visi dan program-program kegiatan, kemudian tujuan yang jelas terhadap usaha yang akan dibuka ini. Yang ketiga, memiliki rasional dan faktual, yaitu harus masuk akal dan realistis. Artinya adalah kalau memang ide kreatifnya luar biasa, berarti dapat dilaksanakan, bisa dieksekusi, kemudian punya orientasi masa depan, dan didukung juga oleh data dan fakta yang ada. Yang berikutnya adalah perencanaan usaha. Itu memang dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi pada keadaan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, perencanaan usaha bersifat operasional, yaitu sederhana, mudah dilakukan, terperinci, dan jelas bagian per bagian yang dapat dioperasionalkan. Itu paling tidak menjadi 5 ciri ketika kita ingin melihat usaha yang kita buat ini masuk dalam kategori baik atau tidak. Ada satu pendapat dari Yusita. Dia mengemukakan beberapa manfaat pengelolaan usaha yang harusnya tidak sari menurutnya. Berdasarkan perencanaan usaha yang dikelola seharusnya menurut Yusia ini didasarkan dan harus disusun berdasarkan perencanaan usaha atau bisnis plan. Yang pertama, rencana usaha seharusnya dikatakan baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh wirausahawan, yaitu bisa dilakukan sebagai alat untuk mengawasi, melakukan pengendalian atas kegiatan sehari-hari bagi pembisnis tadi. Kemudian, dokumen bisa dijadikan sebagai alat untuk mengawasi dan mengendalikan. Dokumen bisnis plan tadi bisa diisi menjadi satu instrumen khusus, tinggal di checklist untuk melihat tingkat pencapaian dari apa yang sudah didesain sedemikian rupa. Yang kedua, bisnis plan bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga-lembaga pinjaman. Yang ketiga, rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan dana investasi. Rencana usaha juga dapat dijadikan sebagai alat pengatur dengan siap bekerja sama dengan. Bahkan menurutnya adalah rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan atau memenangkan suatu kerjasama. Jadi ada beberapa istilah yang menurut Yusita ini dalam kaitannya bahwa pengelolaan usaha harus disusun menurut rencana usaha atau bisnis plan yang dibuat. Berikutnya ada juga dalam kaitannya dengan fungsi rencana usaha bagi wirausahawan, bahwa ini juga bisa dijadikan sebagai fungsi rencana usaha bagi kita para calon wirausahawan. Ada 3 fungsi di sini sebenarnya. Yang pertama adalah rencana aksi usaha yang akan dilakukan. Yang kedua sebagai peta jalan atau roadmap. Jadi usaha atau bisnis akan kita lakukan sebenarnya memang perlu semacam roadmap. Roadmap itu tujuannya adalah bisnis plan itu dijadikan sebagai alat yang sangat bermanfaat dan berguna bagi yang bersangkutan agar usaha tetap pada arah yang diinginkan. Yang ketiga, sales tool adalah sebagai bahan penjualan, sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh wirausahawan dimanapun ketika memulai bisnis usahanya untuk meyakinkan investor atau calon investor untuk menempatkan investasinya di usaha yang dikelola oleh mereka.
Ada 3 prinsip dalam bisnis plan. Yang pertama adalah bahwa bisnis plan atau rencana usaha itu harusnya memang bisa diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha atau bisnis plan yang dibuat itu bersifat fleksibel dan realistis. Dan yang ketiga adalah prinsipnya perencanaan usaha atau bisnis plan itu harusnya mencakup seluruh kegiatan usaha yang kita punya. Dan materi yang terakhir yaitu tentang menyusun bisnis plan atau perencanaan usaha secara lebih baik dengan sistematika yang jelas. Ada 5 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu ringkasan yang jelas. Dalam membuat proposal, harus dibuat satu ringkasan sampai 2 halaman. Yang namanya juga ringkasan yang simple, sederhana, bisa langsung dimaknai secara cepat oleh para investor dan kreditor, dan punya nilai baik dan daya tarik bagi mereka para investor dan kreditor untuk membaca bisnis plan yang sampai ke meja mereka. Yang kedua, sistematikanya yaitu harus terurai deskripsi produksi. Harus terurai dengan jelas deskripsi produksi dan profil usaha yang kita punya. Kemudian yang ketiga adalah analisis pasar atau market share yang kita buat. Analisis pasar ini diperlukan untuk melihat seberapa besar, seberapa peluang pasar yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita ambil sebagai target market. Yang keempat, sistematikanya yaitu menyusun perencanaan produksi atau analisis produksi. Setelah mengetahui rencana penjualan dengan potensi pasar yang ada, maka selanjutnya menyusun rencana produksi untuk setiap periode yang jelas. Dan yang terakhir, yaitu menyusun perencanaan keuangan. Baiklah, sampai di sini dulu materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.